Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari baru kembali Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan mengawali hari ini, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dengan membaca Alkitab serta merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, Tuhan kembali berkenan menganugerahkan hari yang baru untuk kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Besertalah dengan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk boleh memahami firman-Mu dan menyadari atas setiap kehidupan kami yang tidak terlepas dari berbagai kesalahan dan dosa. Kami memohon, ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini 1 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini menjadi satu daging. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah tujuan wanita dan pria menikah? Jika jawabannya untuk bahagia, maka kenyataannya menikah adalah perjuangan, bukan hanya melewati suka, tapi juga duka bersama oleh dua pribadi yang berbeda. Sehingga tujuan menikah bukan untuk menjadi berbahagia, tapi untuk saling membahagiakan dalam segala situasi. Ini sejajar maknanya kalau kita melihat tujuan pernikahan Kristen dalam buku Katekisasi Sidi, yaitu mencapai kehidupan bersama suami istri bahagia yang mencerminkan kasih Kristus yang abadi. Saudara-saudaraku, namun dalam kenyataan hidup sangat disayangkan ketika tidak menemukan kebahagiaan sering sekali menjadi alasan percekcokan dan perselingkuhan dalam rumah tangga. Jika kita hanya mencari kebahagiaan dalam menikah, kita tidak akan menemukannya. Sebab kebahagiaan haruslah diciptakan bersama dan tidak datang dengan sendirinya. Berselingkuh dengan siapapun dan berapa kali pun tidak akan cukup jika yang kita cari hanyalah kesenangan. Sebab bersama dengan siapapun pasti akan ada perbedaan dan perselisihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi Tuhan Allah hubungan pernikahan sangatlah penting. Dalam pembacaan ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa hubungan antara suami istri, yaitu dalam pernikahan, adalah metafora hubungan Tuhan dengan umat. Tuhan Allah setia kepada umatnya, dan umat pun dituntut untuk setia kepadanya.
Tidak boleh ada pengkhianatan dan pemberontakan dalam hubungan ini, apapun alasannya. Karena hubungan Tuhan Allah dan orang percaya itu kudus. Maka sebagai representasi hubungan Tuhan Allah dan umatnya, hubungan suami dan istri juga harus kudus. Saat ini, perselingkuhan bukan lagi sebuah hal yang memalukan. Berselingkuh dari pasangannya dianggap biasa. Bahkan ada beberapa orang secara terang-terangan bangga mengakui menjadi selingkuhan ataupun berselingkuh. Semuanya dilakukan dengan alasan klasik, yaitu tidak bahagia. Senyenak baku cocok. Sungguh sebuah kebodohan jika orang percaya juga melakukan. Sebab sebagai orang percaya, kita diajarkan apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Itulah makna menjadi satu daging. Kita diajarkan untuk setia menjaga komitmen pernikahan yang kudus dalam situasi apapun yang dihadapi. Kita harus selalu mengingat bahwa pemberkatan Tuhan Allah hanya berlaku bagi sepasang suami istri dan bukan dengan pasangan perselingkuhan. Jadilah setia satu sama lain, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sebab untuk membangun pernikahan diperlukan dua orang, tapi untuk menghancurkannya satu orang pun cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah dikatakan tadi, dalam kenyataan hidup perselingkuhan, percabulan terjadi di sekitar kita, bahkan marak terjadi. Kalau ada di antara kita yang melakukannya, atau ada yang baru mau coba-coba, firman Tuhan pagi ini mengingatkan, segeralah sadar dan bertobat. Kembalilah kepada pasangan kita yang telah diberkati Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, terima Dia, maafkan Dia, ampuni Dia. Kembalilah hidup bersama. Tapi kalau ada yang sudah sampai pisah dan telah hidup bersama dengan orang yang lain, binalah hubungan dengan penuh cinta kasih dalam kekudusan, saling menerima, saling mengampuni, dan yang terutama undang Tuhan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Dialah sumber pertolongan dan sumber solusi yang terbaik. Ayat 17 bacaan kita hari ini berkata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya, bila kita hidup dekat dengan Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan, bahkan menyatu dalam roh dengan Tuhan, maka pasti kita dimampukan untuk hidup dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh tantangan dan godaan dunia, kami seringkali tergoda dan jatuh. Sebagai keluarga Kristen, kami mohon Engkau senantiasa mengaruniakan kami hikmat agar mampu menolak setiap godaan dunia ini dan senantiasa setia pada suami dan istri kami. Berkati keluarga kami, sebab apa yang Engkau berkati diberkati untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami menyerahkan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami harapkan di hari ini, kiranya boleh kami kerjakan dengan sepenuh hati dan senantiasa memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan
sehingga boleh membuahkan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami di hari ini. Amin.